Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekaliannya, dunia ini sudah ada yang atur. Rezeki, pertemuan, maut sudah Allah atur. Begitu juga di negara ini banyak yang kita lihat kok tidak sesuai ya dengan apa yang kita pelajari, atau tidak sesuai dengan keilmuan kita dapati, atau tidak sesuai dengan harapan kita atau seideal kita. Tetapi kenyataan itu berada di lapangan dan nampak kita. Salah satu contoh ketika kita bicara tentang sosok seseorang, yaitu Ketum DPP Partai Golkar, ya, Ketum Bahlil. Nah, ini kan sosok fenomenal. Masih muda sudah menjadi Ketum Golkar. Seperti yang kita lihat, kita dengar dari YouTube, banyak yang pintar, banyak yang pandai, banyak yang hebat dari Bahlil. Tapi kenapa Ketum Bahlil yang jadi ketua? Banyak yang lebih muda, banyak yang ngerti politik, banyak yang berakar di Partai Golkar, yang lebih hebat-hebat, duitnya pun banyak, pulusnya banyak, pucuknya banyak. Tetapi kenapa Ketum Bahlil yang jadi ketua? Penjilat banyak, tetapi Ketum Bahlil nggak pala jilat-jilat, atau jilat sedikit masuk barang tuh. Kan hebat tuh. Karena kita nggak usah iri nengok orang punya kelebihan, orang punya posisi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan posisi dan kedudukan di dunia ini adalah menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Jelek tapi kadang punya posisi bagus, pendek, hitam, duitnya banyak miliaran. Orang ganteng, ya kan, tinggi badannya, perawakannya mantap, tapi duit tak ada. Karena tidak semua apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan keinginan kita. Disitulah letak maha kuasanya Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya kan? Allah menginginkan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan begitu juga Allah memberikan kehinaan bagi orang yang dikehendakinya juga. Atarzuqu man yasha. Dan Allah akan berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kok bisa Bahlil umur muda sudah menjadi ketum, dan sekarang umur beliau pada tahun 2025 ini beliau baru saja ulang tahun ya. Beliau berumur 49 tahun. Keren, luar biasa, jadi ketum, mantap. Teman-teman, walaupun digoyang orang, banyak digoyang orang supaya munaslup, tapi memang budaya Partai Golkar begitu. Siapa penguasa, kalau presiden menginginkan lain, jadilah barang tuh. Tetapi kita yakin dan percaya barang ini sudah masuk ke Prabowo. Kita anggap dia bodoh, tapi barangkali dia lebih pintar sedikit ketimbang kita. Ketimbang Anda yang pintar-pintar banyak, tapi pintarnya Anda tidak bisa masuk kepada penguasa. Ketum Bahlil sedikit pintar, masuk barang tuh kepada Pak Jokowi. Sedikit pintar, masuk barang tuh kepada Pak Prabowo. Kepintaran belum tentu menjamin kita punya posisi yang bagus. Pintar kita, hebat kita belum tentu menjamin rezeki kita banyak. Nah, ya, seperti yang disampaikan oleh para ahli, butuh IQ yang bagus, ya kan? Intellectual quotient-nya kemampuan berpikir, emotional quotient, perasaannya, kejiwaannya, emosional, dan perlu spiritual quotient. Jika tiga ini ada pada diri kita, insya Allah seseorang itu akan mampu menjalani hidup dan kehidupannya dengan baik dan selaras. Bisa saja kita lihat Ketum Bahlil ini menurut kita tidak pintar,
tetapi mungkin emotional questionnya bagus, bergaulnya bagus kepada orang-orang di situ beberapa, atau pada menteri-menteri di situ. Atau dia kemarin bagus bergaul dengan Prabowo ketika Prabowo masuk kabinetnya Jokowi. Dia mungkin jadi catatan Pak Prabowo, Presiden Prabowo, sehingga mungkin nanti akan dipertahankan Pak Prabowo menjadi ketum Golkar untuk selanjutnya sampai periode yang akan datang. Karena ya udahlah, kita harus mengkaji ulang mana rezeki kita dan mana bagian kita, itu jauh lebih baik. Ya. Selamat ulang tahun Ketum Bahlil. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Dan dalam ulang tahun ini barangkali kita coba nyampaikan sedikit lah dari rakyat ini, dari orang yang inilah rakyat Sumatera Utara. Ada 3 hal yang Allah inginkan bagi seseorang memiliki jabatan. Yang pertama adalah begitu seseorang mendapatkan jabatan, kemuliaan, rezeki, sesungguhnya Allah menginginkan dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, ku tambah. Kita berharap Bung Bahlil, Ketum Bahlil senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu juga pada teman-teman yang lain yang dapat di posisi-posisi ini. Memang kajiannya untuk nama kita sebut Ketum Bahlil, tetapi ini adalah bagian mewakili dari ketum-ketum yang lain yang punya posisi, ketum partai-partai manapun yang punya posisi. Yaitu yang pertama dikehendaki Allah adalah senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah dengan punya posisi itu Allah menginginkan kita untuk senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi dapat posisi itu tentunya kita orang yang arif itu melihat bahwa ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan jabatan itu kita naik terus derajatnya, martabatnya, disenangi banyak orang, disukai orang, kebijakan-kebijakan kita bagus, berpihak kepada umat. Ujian itu akan tidak dapat cacian, makian dan sebagainya. Yang terakhir adalah dengan dapatnya memiliki posisi strategis jadi ketum atau jadi vice presiden atau jadi apalah, owner atau penguasa apalah, adik presiden sekali, maka sesungguhnya dengan kita punya posisi itu, sesungguhnya Allah memilihmu. Tuhan yang Maha Kuasa ini, alam semesta mendukungmu menjadi pimpinan di mana kita beraktivitas. Berarti kamu adalah orang spesial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.